ibadah Eko Kids. Nah, Kalina sehat? Sehat dong. Mikaela sehat? Sehat. Puji Tuhan, karena kita dijaga siapa Kalina? Jaga sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, haleluya. Nah, tiba saatnya kita mau ibadah. Jadi siapkan hatinya, siapkan segalanya, pakaian yang rapi, duduk yang manis. Sebelum kita mulai, kita mau doa dulu ya. Dipimpin oleh Mikaela, silakan. Tuhan, kami ingin ibadah, pimpin kami ya Tuhan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Boleh dong adik-adik yang di rumah bangkit berdiri semuanya. Kita bangkit berdiri Mami, semua. Papi, bangkit berdiri semuanya. Kita mau joget sama Tuhan. Masa lemes-lemes, kalau lagu K-pop aja bisa ngedance ya Kalina ya. Bisa sampai hafal. Kalau buatan harus lebih. Ayo Kak. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari puji Tuhan. Angkat tanganmu adik-adik di rumah. Haleluya. Yes. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore hari, biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tangannya, kita mau puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore hari, biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya, kita mau lebih lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam Turun, 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 lebih dalam kasih Yesusku. Naik, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Turun, turun ya. Adik-adik turun, turun lagi. kasih Yesus. Asik, naik. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya, mengalahkan mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Yeay, haleluya. Silakan duduk adik-adik yang ada di rumah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya adik-adik kita mau mendengarkan firman Yes. Tuhan. Yuk adik-adik, kita lebih sungguh lagi memuji Tuhan. Kita lebih lagi sungguh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita sama-sama, kita bernyanyi, kita memuji Tuhan lagi.
kita panggil Tuhan Yesus ya. Panggil Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Katakan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil. Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita ulang dari awal ya adik-adik ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Katakan sekali lagi, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yuk kita minta Tuhan Yesus pimpin kita. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih Tuhan terima Yesus. kasih, Yesus. Kami sudah memuji Engkau, Ya. menyembah Engkau. Tuhan, kini saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kakak yang akan membawakan Ya, firman Tuhan. Tuhan. Pimpin setiap adik-adik biar semuanya mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Kakak harap kalian semua dalam keadaan yang terbaik. Oke, sebelum mulai ke sharing, kakak mau kasih adik-adik beberapa perintah. Oke, adik-adik semua ikutin perintah kakak ya. Perintah kakak yang pertama adalah pegang telinga. Oke, semuanya udah pegang telinga. Perintah kakak yang berikutnya, pegang mulut. Oke, semuanya udah pegang mulut. Good job. Perintah kakak berikutnya adalah taruh tangan di paha. Udah. Dan yang terakhir, perintah kakak adalah untuk buka telinga dan dengar-dengaran akan firman Tuhan hari ini. Oke? Nah, tadi adik-adik sudah melakukan semua perintah kakak. Perintah itu wajib atau harus dilakukan. Kita juga udah sering nih mendapatkan perintah, contohnya dari mami atau papi. Kita dapat perintah untuk kerjain PR, untuk mandi, untuk beresin tempat tidur. Nah, kenapa kita harus melakukan semua itu? Karena kalau kita tidak melakukan perintah, itu akan merugikan diri sendiri atau kita bisa mendapatkan sanksi atau hukuman. Contohnya, kalau adik-adik nggak kerjain PR gimana? Kalau kita nggak kerjain PR, kita akan dihukum guru. Kita juga dapat nilai jelek. Terus kita juga dimarahin mami papi. Jadi banyak kerugian yang kita alami. Coba kalau kita kerjain PR, kita melakukan perintah mami papi untuk kerjain PR, kita akan mendapatkan nilai bagus. Kita tidak dimarahi guru dan juga kita tidak dimarahi oleh mami papi. Jadi perintah itu ada untuk kita lakukan. Di Indonesia ini juga pemerintah Indonesia kasih kita perintah loh. Apalagi dari pandemi ini, kita dikasih perintah 3M. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini untuk apa sih? Untuk menjaga diri kita dan orang-orang sekitar kita supaya tidak terkena virus COVID. Oke adik-adik? Sekarang kakak akan kasih gambaran dari
cerita di Alkitab, yaitu tentang 12 pengintai. Adik-adik udah pernah dengar ceritanya belum? Kakak mau cerita tentang 12 pengintai. Kita hitung dulu ya. Ada 12 pengintai, oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 pengintai. Nah, 12 pengintai ini diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa untuk mengintai tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang dijanjikan untuk bangsa Israel. 12 pengintai itu siapa sih? 12 pengintai itu adalah ketua suku dari suku-suku yang ada di bangsa Israel. Jadi mereka itu perwakilan dari setiap suku yang ada di bangsa Israel. Mereka disuruh untuk mengintai tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Nah, di sana mereka mengintai selama 40 hari. Lama ya. Nah, mereka pulang dari tanah Kanaan itu juga dengan tidak tangan kosong. Mereka bawa serenceng anggur, atau dalam bahasanya yaitu setandan anggur. Mereka juga membawa beberapa buah derima. Mereka juga bawa beberapa buah ara. Dan yang paling penting, mereka membawa berita. Mereka membawa berita yang membuat bangsa Israel itu memberontak kepada Tuhan. Dan mereka menjadi takut kepada penduduk tanah Kanaan. Kira-kira beritanya apa ya adik-adik? Nah, beritanya adalah orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu besar dan kuat. Kota-kota yang ada di tanah Kanaan pun berkubu-kubu dan mereka sangat kuat dan besar. Bahkan di sana ada keturunan orang raksasa, keturunan dari Enak. Jadi kalau dibandingkan dengan orang Israel itu bahkan seperti belalang, serangga kecil jika dibandingkan dengan isi dari tanah Kanaan sendiri. Makanya itu dari bangsa Israel tuh menjadi takut, khawatir, dan tidak teguh terhadap perintah Tuhan. Tapi ada 2 pengintai yang memiliki teguh hati dan menenteramkan bangsa Israel, yaitu Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi mereka berdua ini yakin kalau bangsa Israel itu bisa menduduki tanah Kanaan. Kenapa sih mereka bisa yakin? Karena mereka yakin Tuhan akan menolong bangsa Israel dan penyertaan Tuhan itu sangat sempurna. Jadi mereka yakin kalau bangsa Israel bisa menduduki tanah Kanaan yang sangat kuat itu. Nah, pada akhirnya Tuhan murka kepada 10 pengintai lainnya yang ragu, yang tidak teguh hatinya, dan yang tawar hati. Lalu Tuhan menghukum 10 pengintai tersebut. Nah, dari cerita 12 pengintai ini, kita diajarkan untuk melakukan 2 hal. Dan 2 halnya ini tercantum dalam ayat Alkitab di Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9 berbunyi, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Nah, di sini kita diajarkan 2 hal. Yang pertama, kita tidak boleh tawar dan kecut hati. Seperti bangsa Israel yang saat mendengar berita atau kabar dari para pengintai itu bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang sangat kuat, berlimpah susu dan madu, dan juga isinya orang-orang raksasa, kota-kotanya kuat, mereka langsung kecut dan tawar hati. Padahal Tuhan sudah menyertai mereka selama ini, dan pasti Tuhan akan menolong bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Nah, sama seperti kita juga, kalau kita menghadapi pelajaran yang sulit, kita sedang menghadapi masalah yang sulit, seperti pada saat pandemi ini kita kesulitan, kita harus percaya bahwa Tuhan tetap akan menolong kita dan Tuhan akan tetap terus menyertai kita. Jadi kita tidak boleh kecut dan tawar hati. Dan yang kedua, kita harus tetap teguh. Kita harus tetap teguh percaya kepada Tuhan. Nah, seperti Kaleb dan Yosua yang tetap teguh kepada Tuhan.
Kenapa sih mereka tetap teguh? Karena mereka itu menyaksikan mujizat-mujizat dan penyertaan Tuhan selama 40 hari mereka mengintai. Dimulai dari air laut di berau terbelah, mulai dari baju mereka tetap utuh, tidak sobek, tidak rusak sedikit pun. Bahkan sendal mereka juga tidak rusak. Itu menunjukkan penyertaan Tuhan yang sangat sempurna. Sama juga seperti kita juga pasti akan disertai oleh Tuhan kemanapun kita pergi, dan kita juga tidak akan kekurangan sedikit pun dari diri kita. Nah, jadi adik-adik semua, kakak minta untuk melakukan 2 hal dan akan selalu ingat tentang 2 hal ini, bahwa kita tidak boleh kecut dan tawar hati, dan juga kita harus tetap teguh kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Oke adik-adik, sekian sharing dari kakak. Shalom. Nah, adik-adik sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah pimpin ibadah kami pada hari ini. Biar ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Ajarlah kami menjadi anakmu yang baik dan iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan tutup ibadah kami di dalam nama Yesus. Adik-adik angkat tanganmu. Tuhan Yesus berkatilah sekolah adik-adik, berkatilah kesehatan adik-adik, berkatilah Tuhan Yesus masa depan adik-adik, dan juga Papa Mama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu selalu ada untuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai kami kembali kepadamu, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Selamat beribadah pada minggu depan. Bye-bye. God bless.